Jadi makanya saya bilang begini, para pendukung Juma dan kawan-kawan, janganlah kalian euforia. Ada lagi masuk Islam, wala. Lihat, udah buktinya keluar lagi. Ya silakan Bang Alkat, silakan. Iya Bang, selain saya dapat nonton video Abang, selain itu saya sendiri cross check di Injil ada satu kisah di Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di mana di situ waktu Yesus berkunjung ke rumah orang Farisi, kemudian datanglah Maria Magdalena dan langsung menciumi kaki Yesus, membasuh kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambut, dan meminyakinya dengan wangi-wangian. Di situ orang Farisi itu berkata dalam hatinya, si Simon, dia berkata, kalau benar dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan berdosa ini. Lalu Yesus balik dan berkata, aku tahu dia Simon, aku tahu orang ini Simon. Yesus memberikan perumpamaan Bang, begini perumpamaannya. Jika ada dua orang berutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, namun keduanya tidak sanggup membayar dan hutangnya dihapus, manakah yang paling beruntung? Lalu Simon menjawab, tentu yang paling bersyukur yang banyak hutangnya. Nah, saya memasuki rumah kamu, tetapi kamu tidak meminyaki kaki saya, kamu tidak membasuh kaki saya, dan lain sebagainya. Di situ Yesus berkata, siapa yang paling banyak berbuat dosa, dia akan lebih banyak berbuat kasih ketimbang orang yang merasa dirinya benar, tentu dia sedikit berbuat kasih. Sama satu lagi Bang Edis, waktu pemungut cukai berdoa dengan orang Farisi di bait Allah, orang Farisi itu berdoa, ya Tuhan alam semesta, saya bersyukur ya Allah, tidak sama seperti orang lain, orang berdosa, penista, pemungut cukai, dan pezina. Dia bilang, saya berpuasa seminggu 2 kali, saya membayar zakat. Namun orang Farisi orang pemungut cukai yang berdosa itu berdiri jauh, bahkan mengangkat kepalanya pun tak berani, dan dia memukul dadanya, ya Allah, saya tidak pantas. Bukannya Allah Bang, gak ada Allah di dalam Bible Bang. Jangan dibawa. Gak ada Allah di dalam Bible. Nah, silakan. Ya Allah, saya tidak pantas di hadapanmu, saya orang berdosa. Terus Yesus berkata, sesungguhnya orang Farisi, orang pemungut cukai ini yang dibenarkan, dipulang sebagai orang yang dibenarkan, ya. Betul, dibenarkan sama Allah, dia bilang. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, betul, ya, maka dia direndahkan. Itulah saya bilang kemarin waktu saya masuk di kampung Kumal Muslim. Saya bilang, Anda merasa diri benar. Kenapa saya keluar dari Islam? Karena waktu saya masuk mualaf Bang Edis, jujur demi Tuhan, saya melihat orang Islam Kristen, saya merasa saya lebih benar. Benar, saya merasa saya lebih bagus. Saya kasihan sama saudara-saudara saya itu, mereka akan masuk neraka karena menyembah Yudas, menyembah manusia, menyembah ini. Mereka kafir dalam hati saya. Dan saya selalu merasa diri saya paling benar. Itu salah, itu bagi saya itu sebenarnya. Tapi waktu saya di Katolik Bang, kami tidak ada pernah merasa kami benar. Bahkan kalau kami di gereja itu bilang, kami mengaku dosa. Ada ucapan mengaku dosanya. Kami sungguh-sungguh berdosa, oleh sebab itu kami mohon doa dari saudara sekalian yang hadir, kan begitu. Kalau kami itu merasa diri kami berdosa dan tidak pantas. Dan saya lebih memilih seperti Maria Magdalena, lebih baik saya menjadi pendosa, tapi saya tahu mana yang benar. Karena Yesus datang kan bukan untuk orang sehat, melainkan dia datang untuk orang berdosa. Seperti orang Farisi yang berkata, mengapa kau duduk dan makan dan minum bersama orang-orang berdosa? Yesus berkata, orang sehat tidak membutuhkan dokter. Betul kan Bang, ada ayatnya itu? Ya, orang sakit tidak membutuhkan tabib, ya. Jadi saya merasa lebih baik saya rendah di hadapan manusia, tapi saya tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang Alkatp. Itu yang saya menjadi pedoman saya, ya. Ya, namanya perjalanan hidup seseorang begitu ya Bang, ya. Jadi walaupun Abang kemarin sempat mualaf, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ya seperti pengakuan Abang lah, akhirnya Abang kembali lagi seperti itu. Ya, banyak cerita-cerita seperti itu di dalam Bible, perumpamaan seperti anak yang hilang, ya kan? Bagaimana
dia dahulu hilang kemudian sudah ditemukan kembali. Bahkan di sini ada lagunya ya yang sangat terkenal itu kan, lagu yang semua orang tahu itu ya, Amazing Grace ya. Amazing Grace itu ya kira-kira seperti itulah Bang ya. Seperti itu. Betul. Saya ini Bang, jujur yang maaf ya saya potong. Yang saya membandingkan kalau saya masuk Kumal Muslim saya langsung diserbu Bang. Binatang kau KTP, turun kau, anjing apa semua Bang. Belum saya bicara juga, lepas dulu dia bicara kata mereka. Enggak benar, langsung dimaki-maki hancur, diturunkan. Ya, Dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Seperti itulah kelakuan mereka Bang. Mereka itu kan bisanya cuma marah-marah. Seperti itu. Bahkan si Anu sudah mengemukakan satu statement itu, Fahri Hamzah itu. Gitu. Ya kan nanti kalau saya putarkan nanti banyak yang kejang-kejang nanti itu. Iya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman dan juga saudara saya JDP Channel Jamal Dodi Pasaribu. Haleluya, Jamal Dodi Pasaribu. Amin. Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih kepada saudara semuanya atas dukungan saudara, doa, support saudara, sumbangan saudara terhadap pelayanan yang kami lakukan. Yes. Mulai dari Pulau Mentawai sampai hari ini kami ada di Sipiro dan selanjutnya kami menuju ke Tapsel, Tapanuli Selatan, dan nantinya kami juga sampai ke Aceh. Akan bikin Islamologi di Tapsel. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu mohon dukungan doa, support saudara agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, Banyak orang mendailing percaya kepada Yesus. kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, luar biasa saudara. Inilah perjalanan kami saudaraku. Ini sangat luar biasa ini. Ya. Tanpa lelah kita bekerja di dalam Betul. Tuhan ya. Tanpa lelah kita bekerja di dalam Jadi Tuhan. Aceh kita pergi, itu kantong juga ya kan. Ya. Padang kita sudah pergi, itu juga kantong. Mandailing, salah satu kantong Sumatera Utara ini, itu adalah kantong juga saudara ya. Ya. Jadi sudah kita jalani, saudara yang terkasih, doakan supaya pelayanan kita bertumbuh seperti kata hambanya Evangelis Effendi Usman. Pelayanan kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan Amin. doakan juga seminar dan KKR Islamologi yang kita lakukan supaya membuat orang-orang makin mengerti siapakah Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Haleluya. Sebagaimana pujian mengatakan, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana mendengar tentang Yesus yang lain. Emang ada Yesus yang lain? Ada saudara. Yesus yang tidak disalibkan, itu Yesus yang lain. Yesus yang diserupakan, itu Yesus yang lain. Kalau kita Bapak Ibu percaya beriman kepada Yesus yang tertulis dalam Alkitab, Dia lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, dan Dia bangkit untuk kita. Nah, sementara Yesus yang lain yang diberitakan oleh saudara-saudara kita, oleh tetangga kita, bahwa Yesus itu tidak mati. Dia hanya lahir, tapi Dia tidak mati. Yang mati itu adalah orang yang diserupakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita selaku anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memberitakan man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab ya. Ingat Bapak Ibu ya, Yesus yang kita beritakan adalah Yesus yang tertulis dalam Alkitab, bukan Yesus yang tertulis di kitab yang lain, Yesus yang diserupakan. Bapak Ibu, kalau kita tidak memberitakan Yesus yang tertulis dalam Alkitab, maka orang-orang dunia akan memberitakan Yesus yang tertulis di kitab yang lain. Nah, sekali lagi saudaraku, kami mohon dukungan doa, support saudara agar melalui pelayanan kami banyak orang dikuatkan,
banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan banyak orang percaya kepada Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, sebagaimana yang sering saya sampaikan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, bahkan Tuhan pun boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Kenapa Tuhan boleh banyak? Memang ada banyak Tuhan Bang Pendi, ada banyak Tuhan Bang JDP. Oh iya, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana pemahamannya ada banyak Tuhan? Bayangkan saudara, semua agama itu mengaku punya Tuhan masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab jelas mencatat di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, yaitu nama Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat ilah bangsa-bangsa adalah berhala, ya. Ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Kita tidak menghina ilah bangsa-bangsa Bapak Ibu, karena bagi kita Tuhan kita yang kita percaya, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, itu sudah cukup bagi kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pergi memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Haleluya. Silakan saudaraku. Ya, itu saudara yang terkasih ya. Bagaimana pujian kita berkata, semua orang harus tahu. Jadi setiap orang yang tidak kenal Tuhan Yesus harus tahu, Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tetapi mereka harus tahu, tanpa Yesus tidak mungkin mereka diselamatkan. Yes. Nah, itu penting saudaraku. Betapa pentingnya kita bergantung kepada Yeshua HaMashiach. Yes. Bergantung, berharap sepenuhnya. Seperti kita dua murtadin benar-benar berharap kepada Tuhan dalam pelayanan ini. Kita tidak pernah, saudaraku, takut. Karena apa? Karena kami percaya apabila Bapak Yahweh bersama dengan kita, siapakah yang bisa melawan kita? Haleluya. Tidak ada. Tidak Ya, ada, saudara. tidak ada yang bisa melawan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ketika orang di luar sana melihat kita Bapak Ibu, mereka melihat penyertaan Tuhan. Mereka melihat sosok Tuhan, sosok pribadi yang lain yang selalu mengawasi, yang selalu menjaga, yang selalu melindungi. Maka ada firman Tuhan mengatakan, tanpa seizin Tuhan, sehelai rambutmu pun tidak akan dibiarkan jatuh oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan umur kita, mari kita pergunakan kesempatan, kesehatan kita. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi bersaksi Bapak Ibu. Kehidupan orang Kristen itu dua saudara. Yang pertama, kehidupan orang Kristen harus memberitakan Injil. Yang kedua, kehidupan orang Kristen harus bersaksi. Yes. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Kita harus bersaksi sampai Tuhan Yesus HaMashiach datang yang kedua kali saudaraku. Kalau tidak Bapak Ibu, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menuntut kita Bapak Ibu. Selama engkau hidup, selama engkau sehat, selama engkau masih bernafas, apa yang sudah engkau lakukan? Apakah engkau memberitakan Injil? Lihat betapa banyak orang yang hidup dalam binasa, orang yang mati dalam kebinasaan, orang yang mati dalam sia-sia. Saudaraku, bila saudara tidak memberitakan Injil, orang yang mati dalam dosanya, orang yang mati dalam kebinasaan, orang yang mati sia-sia, mereka nanti akan meminta pertanggungjawaban daripada kita orang Kristen. Mereka akan berkata, Tuhan, saya tidak pernah diinjili oleh si Pendi dulu Masahi di dunia. Saya tidak pernah diinjili dulu oleh si Jamal Dodi Pasaribu masa kami di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami memberitakan Injil sehingga kami terbebas dari tuntutan orang-orang yang mati di luar Tuhan. Kenapa? Karena kami memberitakan Injil. Cuma pertanyaannya, apakah saudara memberitakan Injil? Apakah saudara bersaksi man huwa Yeshua? Siapa itu Yesus? Kalau tidak pernah saudara bersaksi siapa itu Yesus, hati-hati saudara. Mulai detik ini, ayo pergunakan waktu, pergunakan kesempatan yang ada, pergunakan umur dan kesehatan untuk bersaksi, untuk pergi memberitakan Injil, agar banyak jiwa diselamatkan saudaraku. Sebagaimana pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Saudaraku, kenapa hidup ini harus jadi berkat? Silakan saudaraku, kenapa hidup ini harus jadi berkat? Ya, karena memang hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena kita juga sudah diberkati, maka kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Karena memang lewat kehidupan kita, kelakuan kita, kita harus jadi berkat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu telah menyatakan kebaikan yang berlimpah-limpah. Bukan hanya berkat seperti yang kita rasakan jaga daging, tetapi secara rohani Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, oleh karena Tuhan sudah memberkati kita berlimpah, maka kita harus hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Aki dulu saudaraku. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Kami Bapak Ibu istirahat dulu di sini ya, untuk kami cari makan. Saya tanya dulu, saudara, ada nggak? Oke.